Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini yang berjudul Belas Kasih, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari bacaan Injil Matius bab 12 ayat 1-8, perikop tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan tentang murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat dan ditegur oleh orang-orang Farisi yang membenci Yesus karena menyalahi peraturan hari Sabat di mana orang tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari tersebut. Orang-orang Farisi bersikap munafik. Mereka membuat peraturan untuk orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Peraturan yang dibuat syarat dengan kepentingan sendiri dan golongannya. Secara kasat mata, mereka terlihat sebagai orang-orang terhormat yang berkomitmen pada ketaatan, bahkan membanggakan diri sudah mentaati peraturan. Akan tetapi, perbuatan dan sikap hidupnya tidak sesuai dan tidak mencerminkan belas kasih. Hal ini diketahui dan dikecam oleh Yesus. Sabat hari ke-7 dalam penciptaan adalah hari yang dikuduskan Allah, dan ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya. Karena itu, Allah pun melarang umatnya bekerja pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat bagi orang Yahudi. Penetapan hari Sabat dengan ketentuan orang tidak boleh melakukan kegiatan tentu ada maksud tertentu, yaitu supaya masyarakat Yahudi menyediakan hari khusus bagi Tuhan agar mereka mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah pada hari yang dikuduskan oleh Allah, bukan sekedar hari untuk beristirahat dari pekerjaan. Allah memberikan peraturan yang baik. Setelah 6 hari bekerja, Allah memberi 1 hari istirahat. Hari istirahat itu adalah hari istimewa karena karunia Allah. Karunia ini lalu diputar-balikan oleh orang-orang Farisi dengan aturan-aturan yang membebani, yang jumlahnya mencapai 613 perintah. Larangan-larangan pada hari Sabat diantaranya menabur,
membajak, menuai, memetik gandum, mengirik, menampi, menyalakan api, membawa beban dan mempersiapkan makanan, bepergian atau melakukan perjalanan jauh, mengobati atau menyembuhkan, menulis, membuat simpul, berperang atau membela diri, dan masih banyak lainnya. Kelak kemudian, penghormatan pada hari Sabat bergeser menjadi sekedar aturan dan ritual di kalangan orang Yahudi. Padahal kehendak Tuhan lebih penting daripada aturan buatan manusia. Seperti halnya, keselamatan lebih penting daripada sekedar memenuhi kewajiban keagamaan. Sobat Maestro, untuk itulah Yesus bermaksud mengembalikan makna Sabat. Tekanan Yesus justru pada tindakan belas kasih, bukan pelaksanaan hukum yang kaku. Di ayat 7 dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Maksud Tuhan dalam firman ini ialah bahwa bukan menjalankan peraturan hari Sabat yang menjadi fokus perhatian yang penting, melainkan adalah belas kasihan di dalam diri orang-orang yang mentaati peraturan tersebut. Kasih artinya adalah menginginkan kebaikan bagi yang dikasihi. Belas kasih artinya adalah kasih dan bela rasa kepada orang lain yang diikuti tindakan untuk menolongnya. Sobat Maestro yang terkasih, beberapa contoh tindakan belas kasih Yesus yang dilakukan pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya dan mau mengajarkan pentingnya berbuat baik dan menyelamatkan nyawa daripada berbuat jahat dan membinasakan kehidupan pada hari Sabat. Kemudian, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya pada hari Sabat dengan cara meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Contoh lainnya adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk pinggangnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Sobat Maestro, ada beberapa firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana belas kasih menjadi dasar suatu tindakan dalam mentaati hukum Taurat. Yang pertama adalah dalam Matius 12 ayat 11-12. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tindakan ini tujuannya adalah menolong orang atau berbuat baik. Ini merupakan tindakan belas kasih. Yang kedua dalam Lukas 14 ayat 5, dikatakan, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Tindakan ini tentunya melakukan suatu tindakan darurat untuk menolong dan merupakan tindakan belas kasih. Yang ketiga dalam Matius 12 ayat 5, dikatakan pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Tentu tujuannya adalah melayani Tuhan. Ini juga merupakan tindakan belas kasih. Nah, Sobat Maestro yang terkasih, ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari Injil Tuhan hari ini tentang makna hari Sabat. Yang pertama, kiprah hidup Yesus bersama para muridnya adalah melulu terarah kepada Allah. Hadirnya para murid bersama Yesus merupakan bentuk kebersamaan dengan Allah. Hidup bersama Yesus sama dengan hidup di dalam bait Allah. Jadi sebenarnya, bagi murid-murid Yesus, setiap hari adalah hari Sabat. Kita pun diharapkan dapat seperti murid-murid Yesus. Setiap hari hidup terarah kepada Allah dan menghadirkan Yesus setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Yesus berkata kepada para pemimpin Yahudi bahwa hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia. Dalam Markus 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus mau mengajarkan kepada kita
agar manusia tidak menjadi budak hukum. Hukum atau peraturan hendaknya ditegakkan untuk kebaikan manusia dan tidak dipaksakan, sehingga terjadi keteraturan dalam hidup bermasyarakat, bukan yang terjadi malahan sebaliknya, yaitu penindasan. Yang ketiga, hukum kasih lebih tinggi daripada hukum Taurat. Dan Yesus membawa hukum kasih itu, maka ia mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita diminta untuk menyembah Yesus yang adalah Tuhan atas waktu, juga hari Sabat, daripada menyembah aturan yang dibuat manusia. Jadi yang harus kita hormati lebih utama adalah Tuhan. Tetapi Tuhan pun mau kita taat pada hukum dan peraturan. Namun yang menjadi landasan kita taat pada hukum dan peraturan adalah kasih kepada Tuhan, bukan karena rasa takut, terpaksa, atau sekedar kewajiban semata. Hal keempat yang dapat kita pelajari adalah yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Maka kesejahteraan dan kebahagiaan sesama manusia harus menjadi prioritas perwujudan iman kita, karena mengusahakan kebaikan lebih penting daripada segala macam korban dan persembahan. Sobat Maestro yang terkasih, semoga tindakan-tindakan iman kita sebagai umat Kristiani di zaman modern sekarang tidak hanya merupakan suatu ritual atau kewajiban keagamaan saja. Akan tetapi semuanya dilakukan berlandaskan kasih kita kepada Tuhan dan atas dasar belas kasih kepada sesama seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus lebih mementingkan keselamatan dan kebahagiaan sesama daripada bentuk-bentuk kesalehan pribadi dan segala macam persembahan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Bimbinglah kami agar hidup kami selalu terarah kepadamu, berjalan setiap hari bersama Yesus, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mengasihi-Mu, dan mengutamakan belas kasih kepada sesama, serta taat dan tunduk kepadamu melalui perwujudan iman kami yang lebih mementingkan keselamatan dan kebaikan sesama daripada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.